Suatu hari di surga, Dewa menemukan dua orang pelayannya duduk tidak mengerjakan apa-apa. Mereka terlihat sedih. Hei, ini surga. Kau tidak bisa sedih di sini. Apa yang membuat kalian tidak bahagia? Tidak ada yang bisa kami kerjakan. Kami menganggur, itulah yang membuat kami tidak bahagia. Oke, terbanglah turun ke bumi. Cari dua hal terbaik dari kota dan bawa kepadaku. Kemudian kedua pelayan dewa itu terbang dari surga turun ke bumi. Ada patung yang terletak di jantung kota. Dia terbungkus emas. Matanya terbuat dari safir biru. Dan rubi yang berharga ada di sabuknya. Patung itu mencerminkan kepada semua orang tentang bagaimana menjadi bahagia. Maka dari itu mereka memanggilnya pangeran yang bahagia. Oh sayangku, kenapa kau menangis? Kau harus bahagia, seperti pangeran yang bahagia. Kemudian datanglah musim dingin. Matahari mulai terbenam dan burung walet mulai mencari tempat bermalam. Mereka terbang di sekitar patung dan berpikir, aku bisa tinggal di kaki patung itu untuk bermalam? Aku tidak akan kedinginan di sini. Dan burung itu tinggal di sana, di bawah patung, di antara kedua kakinya. Tidak lama kemudian, setetes air jatuh mengenai burung itu. Burung itu melihat ke langit, tapi langit cerah. Dari mana datangnya tetesan air ini? Padahal tidak ada hujan. Dan tetesan kedua jatuh lagi mengenai burung itu. Burung itu pun terkejut. Dia memutuskan untuk mencari tempat berlindung lain. Maka dia keluar, melihat patung itu, dan betapa mengejutkannya. Patung itu menangis. Hei, kenapa kau menangis? Kau adalah pangeran yang bahagia. Tidak lagi. Kenapa? Apa yang terjadi? Saat aku hidup, aku sangat bahagia. Aku tinggal di istana dan tidak pernah keluar. Aku terbiasa bermain di taman saat siang hari dan menari di sore hari. Aku seperti halnya semua manusia. Aku punya hati seperti kalian semua. Aku menghabiskan hidupku dengan bahagia di rumah dan tidak pernah tahu kehidupan di luar tembok istana. Aku sangat tersanjung dengan dunia kecilku. Karena itulah mereka memanggilku pangeran yang bahagia. Tapi sekarang setelah aku meninggal dan mereka meletakkanku di sini tinggi di atas kota, aku bisa melihat sisi lain dari koin. Aku bisa melihat orang-orang dan kesengsaraannya. Walaupun sekarang hatiku terbuat dari besi, aku tetap bisa merasakan penderitaan mereka. Karena itu aku menangis. Oh, apa yang terjadi? Aku melihat seorang wanita hidup agak jauh dari kota. Dia miskin dan sulit memberi makan bayi. Dia menjahit baju untuk salah satu ratu istana, untuk menari di istana. Anak kecilnya menangis karena lapar dan sakit. Tapi wanita itu tidak punya apapun untuk dimakan. Dia hanya bisa memberikan anaknya air dari sungai. Oh, kasihan sekali. Bisakah kau ambilkan perhiasan merahku untuk wanita itu? Dia butuh itu. Tapi aku harus pindah ke Mesir. Semua teman-temanku berpindah ke sana. Di sini musim dingin. Dan di Mesir itu hangat. Tolong lakukan ini sebagai permohonanku. Wah, baiklah. Aku akan bersamamu malam ini. Dan pergi ke wanita itu besok pagi. Terima kasih kawanku. Pagi harinya, burung itu melepaskan perhiasan merah milik pangeran dan terbang ke arah yang ditunjukkan sang pangeran. Burung itu terbang melintasi kota dan juga melintasi istana. Burung itu melihat beberapa gadis menari dan seorang gadis cantik berdiri di jendela. Aku harap gaunku bisa siap dalam sehari atau 2 hari. Kenapa wanita itu lama sekali menjahitnya? Burung itu terbang melintasi kota, menyeberangi sungai, dan tiba di dekat desa, di mana dia melihat seorang wanita tidur di rumah kecilnya. Burung itu meletakkan perhiasan merahnya di atas meja. Dan dia terbang ke seliling kasur melihat seorang anak laki-laki. Dengan angin di wajahnya, anak laki-laki itu tertidur. Burung itu terbang kembali ke pangeran. Di perjalanan kembali ke kota, burung itu mampir ke sungai karena merasa haus. Saat burung itu minum air dari sungai,
Seorang penulis melihatnya dan berpikir, Oh, burung itu masih di sini. Dia tidak berpindah ke tempat yang lebih hangat. Dia berjuang melawan cuaca yang tidak cocok dengannya. Aku harus belajar sesuatu darinya. Meskipun aku kelaparan, tapi aku harus segera menyelesaikan tulisanku. burung itu kemudian kembali ke sang pangeran, dan si penulis kembali ke rumahnya dengan cerita di kepalanya. Aneh sekali, aku merasa hangat walaupun di luar sini dingin. Itu adalah kehangatan dari perbuatan baik yang kau lakukan. Iya, kau benar. Aku akan terbang ke Mesir besok. Jangan pergi, kumohon. Aku butuh bantuan lagi darimu. Oh, tidak. Sekarang apa lagi? Jauh dari kota, aku bisa melihat seorang penulis yang sedang menulis cerita, tapi tidak bisa menyelesaikannya karena kelaparan. Dan di rumahnya juga tidak ada perapian. Dia tinggal di ruangan kecil di atas rumah. Apa yang kau ingin aku lakukan? Kau ambil satu mataku dan berikan padanya. Hah? Matamu? Aku tidak bisa. Lakukanlah. Ini adalah batu biru yang berharga dari India. Ini akan menolong penulis agar dapat hidup yang layak. Baiklah, aku akan di sini bersamamu malam ini dan pergi ke penulis itu besok pagi. Keesokan harinya, burung itu melepaskan mata pangeran, lalu terbang ke rumah si penulis. Dia menemukan rumah si penulis itu dengan mudah dan masuk melalui lubang di atap. Si penulis duduk di mejanya dengan kepalanya yang tertunduk. Burung itu meletakkan batu biru itu di mejanya dan terbang. Penulis itu melihat batu biru tersebut. Apakah aku bilang ini hadiah dari salah satu pembacaku? Terima kasih kawanku yang tidak kukenal. Penulis itu merasa senang memiliki batu biru berharga itu. Bersama dengan bulan yang muncul, burung itu terbang kembali ke pangeran. Aku datang untuk berpamitan kepadamu. Aku akan terbang ke Mesir besok pagi. Maukah kau tinggal bersamaku untuk satu malam lagi? Oh, pangeran, di sini akan masuk musim dingin. Akan ada matahari dan kehangatan di Mesir. Aku akan segera pergi ke sana. Kumohon tinggallah demi nyawa seorang gadis. Nyawa seorang gadis? Iya, ada seorang gadis di pusat kota. Dia menjual telur. Tapi telur-telur itu jatuh dan pecah. Sekarang gadis itu tidak punya uang untuk dibawa pulang. Ayahnya akan menghajarnya jika dia tidak pulang tanpa uang. Kau mau aku bagaimana untuk menolongnya? Ambil mataku yang satu lagi dan berikan ke gadis itu. Ayahnya akan menerima uang yang banyak dengan menjual batu. Maka dia tidak perlu memaksa anak gadisnya untuk bekerja. Dia malah bisa menyekolahkannya. Tidak, tidak. Aku akan tinggal bersamamu. Tapi aku tidak bisa mengambil matamu yang lainnya. Kau nanti tidak akan bisa melihat. Kumohon lakukan. Kumohon. Burung itu merasa sangat sedih saat mengambil mata pangeran yang kedua. Dia membawa perhiasan itu ke anak gadis tadi dan menjatuhkan ke tangan gadis itu. Gadis itu merasa sangat senang melihat perhiasan itu. Wah, bongkahan kaca yang sangat indah. Kemudian dia berlari ke rumahnya. Si burung terbang kembali ke pangeran. Dia merasa sangat bersalah kepada pangeran karena kini pangeran tidak punya mata. Kau adalah pangeran yang baik. Aku tidak akan terbang ke Mesir. Tidak. Sekarang terbanglah ke Mesir. Akan sulit bagimu bertahan di musim dingin di sini. Tidak, aku tidak akan meninggalkanmu. Dan burung itu tinggal di sana, menceritakan banyak hal kepada pangeran dan menghiburnya. Sang pangeran bahagia mendengarnya. Oh kawanku, terbanglah ke kota dan ceritakan padaku apa yang terjadi. Burung itu terbang ke kota dan menceritakan kepada pangeran mengenai semua apa yang dia lihat. Burung itu kembali lagi ke pangeran. Orang-orang kaya sedang menikmati makanan dan minuman mereka di rumahnya. Di sisi lain, orang-orang miskin masih kelaparan dan mencari tempat untuk berlindung. Aku melihat beberapa anak kecil bertahan di musim dingin ini. Mereka tinggal di bawah jembatan, tapi penjaga tidak mengizinkan mereka tinggal di sana. Aku ditutupi dengan emas murni. Ambillah dan bagi-bagikanlah kepada mereka yang miskin. Mereka tidak seharusnya sengsara.
Burung itu dengan sedih melepaskan semua emas dari tubuh pangeran dan memberikannya pada orang yang membutuhkan. Mereka sangat bahagia menerima emas. Aku bisa punya roti sekarang. 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 Lalu turunlah salju. Semua kota tertutup dengan salju. Burung itu tidak bisa bertahan dengan dingin yang menusuk. Dia akhirnya meninggal. Saat pangeran mengetahui hal ini esok paginya, sesuatu pecah dalam dirinya. Itu adalah hati besi sang pangeran yang hancur. Saat orang-orang melihat burung mati di kaki pangeran, mereka mengadukan hal itu. Beberapa petugas datang ke pangeran. Bukankah pangeran ini terlihat jelek? Ya, dia terlihat seperti pengemis dibanding pangeran. Dan burung mati di kakinya. Iya. Siapa yang akan membersihkan ini? Aku rasa kita perlu mencabut patung ini dari sini. Kita akan ganti ini dengan yang lain. Mereka mencabut patung itu dan membakarnya. Tapi hati patung itu tidak hancur terbakar. Maka mereka melemparkannya. Setelah beberapa hari, pelayan dewa kembali ke surga dengan 2 hal dan memberikannya kepada dewa. Apa yang kau punya untukku? Ini adalah seekor burung dan sebuah hati besi yang rusak. Dewa menanyakan mereka mengapa hal itu adalah benda terbaik di kota. Pelayan dewa memberitahukan kepada dewa bahwa hati itu adalah milik dari patung pangeran yang bahagia. Kau melakukan hal yang bagus. Sungguh, 2 hal ini adalah yang terbaik. Aku akan menyimpannya di tamanku. Burung ini akan bernyanyi dengan indah, dan pangeran yang bahagia akan berdiri di kota emasku.